Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat jamaah majelis taklim bulanan, baik dari segenap anggota-anggota majelis taklim, baik masjid maupun musholah yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, beserta segenap jamaah yang berada di Kampung Cibunut, Cikolelet, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim, dan mahabbah saya kepada segenap para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Sabtu, kebetulan bertepatan tanggal 2 bulan Zulhijjah dan tanggal 2 bulan Juli. Kita memulai untuk melaksanakan kegiatan pengajian bulanan. Mudah-mudahan kegiatan pengajian ini insya Allah akan terus kita laksanakan setiap Sabtu minggu pertama di setiap bulannya. Saya yakin baik yang dari Kampung Cibunut maupun yang dari Jakarta, ini pahalanya dilipat gandakan. Karena ini merupakan satu perjuangan. Saya katakan kita hadir di majelis ilmu ini merupakan salah satu bentuk perjuangan. Jihad fisabilillah. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, orang yang berjihad fisabilillah, satu nilainya 700 sampai 7.000 kebaikan. Itu saya ambil, saya nukil dari hadis Nabi yang ditulis dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika kita curahkan pikiran kita, tenaga kita, harta kita untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, termasuk hadir di majelis ilmu dalam rangka mentakmirkan ma'had ya At-Thahiri Al-Muflihun, itu merupakan bagian daripada jihad. Sehingga insya Allah yang ada di Kampung Cibunut maupun yang ada di Jakarta ini nilainya cukup besar. Jadi kata Nabi, kami kasab'i mi'atin, seperti 700 lipat ganda, atau bukan 700 di situ, 700.000 lipat ganda. Masya Allah, besar sekali. Mudah-mudahan Bapak, Ibu yang dari Jakarta itu kita datang kemari bawa kendaraan, itu setiap tetes bensin ya yang dikeluarkan nilainya mudah-mudahan dibalas dengan 700.000 kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dari Kampung Cibunut, mudah-mudahan juga sama. Ya, karena ini kita dalam rangka jihad, berjuang untuk kita meramaikan ma'had At-Thahiri Al-Muflihun yang umurnya masih seperti umur sebuah pohon jagung. Ya, jadi artinya masih baru, masih bayi. Nah, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan perdana
kita kumpul di sini. Ya, terus jangan bosan. Jadi setiap ya bulan ya di Sabtu pertama kita bisa ya hadir di sini. Walaupun memang nih Sabtu saat ini di Jakarta nih saya yakin acara lagi banyak banget. Termasuk saya pribadi. Jadi saya pribadi ini sebenarnya banyak meninggalkan tugas. Ya, jadi saya korbankan semuanya. Bapak, saudara, contohnya nih Bapak Doktor ya Haji Husaini, beliau orang sibuk. Ya, tapi beliau cinta, beliau hadir. Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Somad, beliau juga sibuk, tapi beliau mau menyempatkan. Juga semua nih jamaah-jamaah ya, baik yang dari Cibunut, dari Jakarta. Saya yakin Sabtu seperti ini banyak yang sibuk. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi alhamdulillah saya senang, saya gembira. Walaupun hanya perwakilan. Dari musola ada yang 6 orang. Dari masjid ada yang 6 orang. Ada yang 10 orang, ada yang 20 orang. Tapi alhamdulillah ini udah perwakilan. Ya, udah perwakilan. Mudah-mudahan ya Allah kasih ya keredoan buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka kitab ya sebagai salah satu bentuk memang taklim. Jadi memang kita di Jakarta ya selalu ngaji dengan kitab. Kita ngaji di pondok juga dengan kitab. Kemarin saya sempat sowan sama Kiai Kafabih dengan Kiai Anwar di Lirboyo. Ya, itu beliau ya bilang Jakarta alhamdulillah berkah. Kenapa? Karena kalau ngajinya pakai kitab, alhamdulillah sama dengan pondok. Nah, apalagi wilayah-wilayah Kampung Cibunut, Banten, Serang, itu kita tahu ya bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu aktif di pondok. Ini orang-orang tua kita semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, memang mereka keluaran dari pondok-pondok pesantren yang ada di Banten, di Serang. Ya, nah ini mudah-mudahan berkah. Ya, makanya mari Bapak Ibu Saudara kita cintai ini pondok pesantren At-Tauhid Al-Muflihun. Ya, dengan kita selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah berkah, berkah dan berkah. Itu kata Kiai Kapabihi dan Kiai Anwar. Insya Allah kalau kita sering hadir di majelis ilmu, barokah, barokah, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu sallam ala alihi wa sahbihil kiram syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Az-zikru ini bab menerangkan tentang zikir. Zikir itu bahasa Arab. Tapi biasanya udah maklum. Ya, itu udah masyhur. Kita kalau dibilang zikir udah pasti paham. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, zikir itu artinya apa? Ingat. Ya, Bapak Ibu, zikir artinya apa? Ingat. Kita disuruh selalu ingat sama Allah khususnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita akan tentram. Betul apa betul? Ya, kita kalau pengen hati kita damai, hati kita tentram,
maka nggak boleh jauh dari zikir. Makanya majlis ilmu adalah majlis zikir. Sehingga dikatakan majlis ilmu itu raudhah min riyadil jinan. Jadi majlis ilmu dikategorikan satu taman daripada taman sorga. Jadi ini disebut dengan taman sorga ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang hadir di mana? Di taman sorga. Masya Allah. Taman sorga. Kalau taman sorga indah atau tidak? Indah sekali. Ya, karena kita hadir di taman sorga. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati terasa tentram. Bu, ibu. Nah iya. Ibu ngantongin duit 1 juta zikir, tenang gak kira-kira? Tenang. Ya, tuh begitu. Iya. Kita kalau di kantong ada duit, banyakin zikir, tenang gak? Tenang. Iya dokter ya. Begitu Masya Allah. Nah sekarang lihat pengertian zikir bagaimana. Az-zikru huwa ma yajri 'alal lisani wal qalbi. Jadi yang namanya zikir huwa ma yajri 'alal lisan wal qalbi, itu bisa berlaku pada lidah dan pada hati. Makanya zikir ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi. Kalau zikir bil lisan biasanya orang-orang awam tuh awalnya gitu dulu, zikir bil lisan. Allah, 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 la ilaha illallah. Itu zikir namanya. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama kata Rasulullah apa? Kalimat la ilaha illallah, Bu. Jadi ibu tuh ya kalau mau zikir banyakin aja baca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu afdaluz zikri. Nah itu baru dengan lisan. Tapi nanti ada lagi yang lebih mantap, bil qalbi. Qalbi itu artinya apa? Hati. Jadi kalau kita udah tingkatan tinggi, udah bil qalbi, walaupun lagi ngobrol, ya, tapi hatinya tetap Allah, 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 Allah. Itu begitu. Walaupun secara kasat mata dia lagi ngobrol, tapi tetap hatinya apa? Allah, 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 Allah. Itu namanya zikrun bil qalbi. Nah ini kita harus arahnya ke sana. Pertama bil lisan dulu dalam rangka proses belajar bil lisan. Tapi nanti arahnya udah bil qalbi. Ya, jadi orang kalau udah bil qalbi udah Masya Allah, udah di hatinya udah Allah, 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 Allah. Seperti itu. Ya karena hanya dengan ingat sama Allah hati ini akan tentram, hidup ini akan damai. Bapak Ibu Saudara hidup di dunia, ya Allah saat ini dunia itu kan susah, ya. Kita kalau mikirin dunia aja, Masya Allah, berat. Makanya orang Jakarta saya ajak kemari. Ya, kenapa? Biar urusan dunianya hilang dulu dah. Nah, begitu. Kita kesini, tujuannya mau ngaji. Ya, untuk mengingat kepada Allah. Udah makanya pas banget masuk ke masjid, saat ini udah pikiran di Kampung Baru, di Cidodol, di Kampung Kecil, di Simpruk, di Ulu Jami. Udah, tinggalin dulu. Ya, jadi bismillah. Kita fokus untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya bil qalbi. Ya, jadi zikir dengan hati. Min tasbihillahi ta'ala wa tanzihihi wa hamdihi wassana'i alaihi wa wasfihi bisifatil kamali wa nu'util jalali wal jamali. Contohnya kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Subhanallah. Makanya ada kalimat yang sangat istimewa yang perlu kita baca. Subhanallah. Itu tasbih. Kalau pujian walhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah.
kemudian kita gabung, maka akan kita temukan redaksi yang sangat indah yang tak pernah kita lupakan. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah mencakup kita mensucikan Allah, kita memuji kepada Allah, kita juga membesarkan Allah, bahkan kita melapazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa qad amarallahu bil iksari minhu, dan sungguh Allah telah memerintahkan untuk memperbanyak daripada zikir. Faqala, maka Allah berfirman. Nah, ini di antara dalilnya kita disuruh banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Pasti Bapak Ibu udah hafal nih ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah. Bagaimana bentuk zikirnya? Zikron katsira, yaitu dengan zikir yang banyak. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita setiap hari diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikirnya banyak, nggak boleh sedikit. Makanya ada ahli thariqat. Kalau ahli thariqat tuh baca kalimat la ilaha illallah nggak boleh kurang daripada 100, 1000, bahkan lebih dari itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Ada thariqat Qadariyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, ada thariqat Syatariyah, ada thariqat Tijaniyah. Dan masih banyak lagi. Ada thariqah yang mu'tabaroh. Ya, makanya di Indonesia kalau terkait tentang thariqah paling banyak. Apalagi di Banten. Ya, itu udah dikenal bener. Tapi semuanya dipimpin oleh Maulana Habibana. Siapa? Habib Lutfi Pekalongan. Ya, itu thariqah mu'tabaroh. Thariqah itu artinya apa? Jalan untuk menuju lebih dekat kepada Allah. Makanya ada thariqah. Makanya kita bagus, banyakin baca la ilaha illallah. Sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi kita disuruh banyakin zikir. Banyakin zikir. Kita kalau habis sholat minimal baca tasbih subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Kita baca alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Kita baca Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. Itu minimal tuh. Jangan habis sholat langsung Allahumma lantas jalan. Jangan. Ya. Minimal itu karena memang kita disuruh banyak zikir. Zikir kepada Allah. Insya Allah kalau kita udah banyak zikir, tatmainnul qulub, hati kita akan tentram, hati kita akan damai. Seperti itu. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Kita disuruh bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, tidak kenal waktu. Baik pagi maupun siang, baik sore maupun malam. Itu namanya bukrata wa asila. Di setiap saat, di setiap waktu kita disuruh zikir dan kita disuruh bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ahbaro annahu yadhkuru man yadhkuruhu, dan ada informasi hadis Nabi, orang yang selalu ingat nanti Allah akan ingat kepada dia. Jadi Bu, Mbak, kalau kita selalu ingat sama Allah, nanti Allah ingat sama kita. Mana dalilnya? Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni, maka berzikirlah kamu kepada saya, maka ingatlah kamu kepada saya. Azkurkum, pasti saya akan ingat kepada kamu. Tuh, jadi kalau kita selalu ingat sama Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah ingat sama Allah, ya bagaimana Allah mau ingat sama kita? Ini kadang-kadang kita sebagai manusia ingatnya sama Allah lagu susah doang. Betul apa betul? Ada orang sholat duhanya rajin banget, lagi susah. Ada orang qiyamul lail tahajud rajin, lagi susah. Kalau udah kaya, lupa. Betul apa betul? Kalau udah kaya sholat duha, udah enggak. Lagi kaya qiyamul lail, lupa. Tuh, makanya kita ngelihat orang kaya rajin ibadah, kita senang. Ya Allah, dia padahal kaya, apa aja dipunya, tapi ibadahnya rajin, zikirnya rajin. Masya Allah. Ada orang susah, zikir nggak pernah. Nah ini jangan. Kita kepengennya, ya dalam kondisi apapun juga, susah, kaya, miskin, tetap zikir kepada Allah. Tuh, begitu Bapak Saudara, begitu Ibu. Ya, jadi kita tuh harus selalu dekat sama Allah. Kalau kita selalu dekat sama Allah, nanti Allah pun akan dekat sama kita. Kadang-kadang ada orang udah kaya, tadinya sering sholat duha, lupa. Kalau Sabtu, ya jalan mulu. Ya, Minggu, Sabtu, udah jalan, duitnya banyak. Nah begitu. Tapi ketika susah, Masya Allah, ibadah, ya rajin benar. Jam 3 udah bangun. Karena kamarnya belum ada AC-nya. Setelah banyak duit ber-AC. Ya, boro-boro bangun jam 3 subuh kesiangan. Nah, begitu. Jadi jangan. Semakin alokasi kehidupan yang sejahtera buat kita, semakin bertambah syukurnya kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu begitu. Bu, Pak, kalau kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, Allah tambahin. Pasti Allah tambahin tuh nikmat. Tapi kalau kita kupur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Begitu Bapak, Ibu Saudara. Makanya ayo kita jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Syukuri apa yang sudah Allah berikan. Ini kadang-kadang kita kurang bersyukur. Nah makanya dengan kita hadir majelis ilmu di pondok pesantren ini, syukuri alhamdulillah. Saya bilang sama Bapak, sama saudara, sama Ibu, itu kendaraan yang Bapak Ibu bawa dari Jakarta kemari, itu insya Allah jadi kendaraan akhirat. Jadi akhirat itu. Kita punya mobil, kita bawa ke pondok, mau ngaji, mudah-mudahan ini kendaraan menjadi kendaraan akhirat. Kalau kendaraan akhirat nggak jadi dihisab nanti. Betul apa betul? Iya. Jangan diajak jalan-jalan mulu. Tapi ajak ngaji juga. Nanti kita persaksikan kepada Allah. Ya Allah, nih saya ada rezeki punya mobil, punya motor. Ya saya pakai ngaji. Ya saya bersaksi kepada Engkau ya Allah. Mohon supaya kendaraan ini menjadi ya satu kendaraan buat di akhirat. Tuh begitu. Makanya syukuri terhadap nikmat yang sudah diberikan. Makanya sebulan sekali ayo, walaupun sibuk-sibuk, bismillah, pokoknya saya mau ngaji. Ya, tuh begitu. Saya kepengen banget tuh dari majlis-majlis taklim yang saya pimpin di Jakarta, biar semuanya pada ikut. Sebulan sekali, biarin repot-repot dikit nggak apa-apa. Makanya DKM masjid, DKM musola, ayo kasih motivasi. Ayo dah sebulan sekali ngeramain tuh ma'had at-Thahir al-Muflihun.
Nah, seperti itu. Insya Allah nanti barokahnya lain, Pak. Ya, jadi Bapak punya mobil, Bapak punya motor, Bapak berikan untuk ya kesiapan hadir seperti ini. Mudah-mudahan nanti jadi akhirat tuh. Sebab kan Allah bilang, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti Bapak, Ibu, Saudara perlu diingat, la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya pangkat, jabatan. Yang kadang-kadang orang lupa sama Allah, lupa sama akhirat karena sibuk ngurusin harta, ngurusin pangkat, jabatan. Tapi kalau harta dan pangkat jabatannya dimanfaatkan buat akhirat, mudah-mudahan itu semuanya manfaat. Nah, ini saya yakin benar. Ya. Kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya harta, maka yuk manfaatkan untuk akhirat. Mudah-mudahan itu nanti akan dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Nah, kalau kita pengen punya qalbun salim, kalau kita pengen punya hati yang bersih, ya ini kita hadir di majelis ilmu. Cuma saya mohon maaf, Bapak, Ibu masih duduknya masih dingin kali ya? Dingin pasti dah. Ya. Mudah-mudahan doain Pak, biar supaya bulan lagi kita ngaji udah ada karpetnya. Ya. Udah ada karpetnya dan nih minimal nih. Ya Allah, kasihan juga. Ya, dingin juga masalahnya. Ya, jadi doain supaya ya ngaji di bulan depan udah ada karpetnya. Bagaimana caranya? Ya, saya kagak tahu dah bagaimana dah. Ya, nah begitu. Ya. Jadi mudah-mudahan dah. Saya pikir-pikir juga tadi, ya Allah, iya Ustaz Holik, ini kita ya pada kedinginan juga nih. Ya mudah-mudahan dah bulan depan biar ada karpetnya. Karpet merah juga cakep kali ya? Iya, atau karpet hijau. Ya, merah, hijau atau kuning kali Pak Haji ya. Sama aja dah, pokoknya karpet. Ya. Kalau kita di Madinah, ya itu enak sejuk. Kenapa karpetnya enak? Ya. Nah, mudah-mudahan ya bulan lagi kita ngaji udah ada karpetnya. Itu begitu. Ya, jadi illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, yang bersih. Bagaimana supaya hati kita bersih? Ada proses. Enggak bisa ya langsung begitu aja. Prosesnya hadir di majelis ilmu. Jadi nanti kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid. Sehingga insya Allah nanti kita punya hati ya, qalbun salim. Nah, kalau udah punya qalbun salim, Masya Allah, udah enak sekali. Ini proses bagaimana supaya hati kita termasuk qalbun salim. Ya, nah ini hati kita bersih, sehingga selalu dekat dengan Allah, nyambung terus kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah error. Ya, jadi selalu terus nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu subhanahu wa ta'ala ihtasa ahla zikri bitaparrud wasabqi faqala Rasulullah sallallahu sabaqal muparridun qalu wa mal muparridun ya Rasulullah qala az-zakirunallaha katsira wal zakirat. Orang yang zikir Bapak Ibu Saudara dalam hadis Nabi itu disebutkan sebagai orang yang sabik dan orang yang taparrud. Ini istimewa. Sabaqal muparridun. Jadi nanti di hari kiamat dia terlalu cepat untuk masuk ke dalam sorga. Jadi paling cepat gitu masuk sorganya. Itu namanya sabaq al muparridun. Sabik itu artinya orang yang paling dulu. Makanya kita kan disuruh selalu melakukan amal-amal kebaikan segera. Jadi orang yang zikir itu kata Rasulullah sabaqal muparridun. Ketika para sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan al-muparridun,
Lalu kata Nabi, az-zakirunallaha katsira waz-zakirat. Orang laki-laki dan orang perempuan yang banyak zikirnya selama hidup di dunia. So, baik bapak maupun ibu sama semuanya. Itu namanya az-zakirun waz-zakirat. Kalau az-zakirun buat orang laki-laki. Kalau az-zakirat buat orang perempuan. Itu yang senantiasa banyak zikir, nanti termasuk paling cepat masuk ke dalam surga. Di akhirat Pak, itu nanti orang tuh di padang mahsyar beda-beda. Ada yang jalan kaki, ada yang jalan bukan pakai kaki, pakai kepala. Bu, nanti orang jalannya di kepala, pakai kepala. Itu di padang mahsyar. Ada juga orang yang berkendaraan. Enak gak kira-kira? Yang berkendaraan? Enak. Kalau jalan kaki kayaknya kurang enak. Apalagi jalan pakai kepalanya, ngeri. Tapi ada, Allah gambarkan dalam hadis tersebut, ya, bahwa nanti ada orang yang di padang mahsyar berjalan dengan kendaraan. Ada kendaraannya 1 juta umat. Apaan? Avanza. Ada yang mungkin lebih mewah lagi, ya, pakai mobil Lexus. Ada mobil yang lebih mewah lagi. Ada yang pakai pesawat, macam-macam. Kok bisa beda? Tergantung amal-amal kebaikannya. Nah begitu. Makanya kita berharap, yuk kita terus perbanyak amal ibadah kita, sehingga nanti di akhirat masuk dalam kategori orang yang punya kendaraan. Bahkan bukan kendaraan biasa, tapi kendaraan yang mewah. Di mana? Di akhirat. Wa annahum huwal ahya alal haqiqah fa'an Abi Musa. Ada hadis riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru mislal hayyi wal mayyit, rawahul Bukhari. Ada hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis sahih. Kata Nabi begini, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu masalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang kalau kagak pernah zikir Pak, itu diumpamakan sama Nabi dalam hadis sahihnya, itu seperti orang mati. Orang hidup tapi seperti orang mati. Siapa dia? Orang yang tidak mau berzikir. Ya. Orang yang tidak mau berzikir itu diumpamakan seperti orang yang sudah mati. Kira-kira mau nggak kita dikata orang mati masih hidup? Ya, jangan. Ya. Masih hidup dia bilang mati. Nah itu orang kagak pernah zikir. Ya, nggak pernah zikir. Makanya ayo kita zikir, berzikir. Ya, dengan kita hadir majlis ilmu berarti kita diajarkan untuk berzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah baca Maulid. Itu kan dalam rangka berzikir. Kita udah baca baca Wirdul Latif. Nah, ntar satu lagi baca apa? Ratim, baru tutup. Ya, supaya berkah. Ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini harus baca ratib. Ratib sering kita baca. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Sebab perumpamaan orang yang tidak berzikir dengan orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang hidup sama orang mati kan beda banget. Ya, itulah perumpamaan orang yang berzikir sama orang kagak berzikir. Jadi marilah sama-sama mudah-mudahan kita terus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup ya pertemuan kita pada kesempatan ya siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, wabil khusus ada Pak Lurah di sini hadir. Pak Lurah Muhammad Abduh, ada tokoh masyarakat kita, kiai kita, ajengan kita, Bapak Ustadz Haji Cupiani,
alhamdulillah. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat lainnya dari Pak RT, Pak RK. Nah, kemudian dari Jakarta ada Bapak Dr. Haji Husaini, ada Bapak Kiai Haji Bahroin Haji Nasuki, ada ya Bapak Ustaz Ahmad Ridho bin Haji Asnawi, ada Bapak Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Somad, ada Bapak Ustaz Haji Matsani, ada Ustaz Baihaqi Mustafa, ya Bapak ya Haji ya Saifullah bin Haji Ilyasa beserta rombongan, dan masih banyak lagi ya Pak RT dari Musolah Nurul Hijrah ya. Nah, ini alhamdulillah. Kalau saya mau lihat ya itu malam Senin itu Al-Amin ada dari utusan Al-Amin. Kemudian At-Ta'awun saya lihat belum ada utusan dari At-Ta'awun. Mungkin mereka banyak yang sibuk hari ini. Kemudian di malam Selasa itu dari Al-Ittihad. Dari Al-Ittihad Bapak Haji Syai'an lagi kurang sehat, dia udah izin. Kemudian ada dari Nul Ilyasa, alhamdulillah keluarga besar jamaah Nul Ilyasa hadir. Kemudian malam Rabu yaitu dari Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah ya banyak yang hadir, Ustaz Sauki, ya Ustaz Abdul Aziz dan lain-lain. Kemudian Al-Furqan. Nah, ini Al-Furqan juga saya belum lihat, ya mungkin apa udah hadir atau belum, ya dari Masjid Jami Al-Furqan. Kemudian malam Kamisnya dari Al-Barokah. Ya, ini juga saya belum lihat tapi udah mewakili Ustaz Abdul Khalik, ya. Ya, tapi saya berharap mudah-mudahan dari Al-Barokah nanti ya bisa ya hadir. Kemudian dari Al-Barokah terus ke Al-Hidayah lagi. Ada Al-Hidayah juga namanya. Ya, itu Al-Hidayah kelihatannya belum nampak nih. Ya, Bapak Haji Ismatullah. Ya, mungkin lagi sibuk mungkin. Kemudian ada lagi dari ya Nurul Hijrah sudah. Ya, dari Nurul Hijrah. Kemudian malam Jumat dari Masjid Jami At-Thahiri. Alhamdulillah banyak dari Masjid At-Thahiri yang hadir, bahkan dari kemarin sore udah datang. Begitu. Kemudian dari Masjid Nurus Solihah, saya lihat dari Masjid Nurus Solihah belum ya hadir nih. Ya entah ya mungkin banyak kesibukan atau mungkin ya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Kemudian dari At-Taqwa, ya Musola At-Taqwa juga saya lihat belum ada. Ya mungkin ya di tetangganya itu lagi ada hajatan. Ya. Kemudian malam Sabtu dari Masjid Jami Nurul Huda Cipulir, saya lihat Ustaz Misbah tadi sudah ada, ya beserta rombongannya. Ya, kemudian dari Musola Al-Ikhlas, ya sudah banyak tadi yang hadir, alhamdulillah. Ya, kemudian untuk malam Minggu, ya Musola Nuruzen, itu tadi ada Baihaqi, ya perwakilannya, ya Baihaqi. Tapi mudah-mudahan Baihaqi tolong sampaikan. Ya supaya nanti bulan lagi bisa ya banyak yang hadir, ya minimal 6 orang lah. Nah seperti itu. Kemudian malam minggunya lagi ada dari Masjid Al-Muharramah Ulu Jami. Saya belum lihat juga dari Ulu Jami. Nah begitu. Nah kemudian yang subuh itu ada pengajian subuh Senin Selasa, alhamdulillah. Ya Kiai Haji Bahroin Haji Nasuki, ya alhamdulillah hadir, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Kemudian dari Rabunya itu subuh ya Al-Makmur. Alhamdulillah Al-Makmur juga hadir. Ustaz ya Sanwani beserta ya ibu-ibu jamaah banyak, alhamdulillah beliau bawa. Kemudian Kamisnya itu Darul Masyitoh. Alhamdulillah Darul Masyitoh Ustaz Baihaqi, Bapak Haji Hasan Basri beserta jamaahnya. Jumatnya itu Nurul Iman alhamdulillah Ustaz Salman beserta rombongan. Sabtunya Masjid Jami At-Taqwa Ulu Jami. Nah ini juga saya lihat belum ada. Ya mungkin ya entah kenapa nggak ada perwakilan sama sekali. Ya saya mohon ya supaya nanti bisa ada yang hadir. Nah seperti itu. Ya Amir, nanti tolong Amir disampaikan. Kemudian hari Minggu subuhnya itu ada Al-Hidayah Ulu Jami. Alhamdulillah pas syahidan banyak, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Ya sudah hadir. Kemudian dari Darussalam,
Nah, ini alhamdulillah banyak dari pimpinan Bapak Dr. Haji Husaini. Ya, beliau walaupun sibuk saya bilang tapi bisa menyempatkan waktu. Dan juga dari tokoh-tokoh Cibunut. Ya, jadi emang alhamdulillah ya saya bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ya pengajian bulan yang akan datang kita bisa lebih banyak lagi ya. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi ya saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara baik yang dari Jakarta maupun dari Kampung Cibunut. Ya mudah-mudahan ini nanti akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sambutan aja atau gimana?